Bayangin, ada seorang pemimpin berdiri di depan timnya, semangat banget, karismatik. Tapi di balik kata-katanya yang keren, ada pertanyaan penting. Apa dia cuma jago ngomong? Atau bisa dipegang omongannya? Gini, pemimpin yang hebat itu nggak cuma modal janji. Mereka tahu kepercayaan itu dibangun pelan-pelan, kayak nyusun batu bata, pakai tindakan nyata. Dan ini rahasianya, pemimpin hebat yang punya mindset miliarder, tahu kalau sukses itu bukan kerja sendirian, tapi hasil kerja sama tim yang kompak dan kuat. Ngomongin soal janji. Janji itu bisa jadi motivasi, tapi juga bisa jadi bumerang. Kita semua pasti pernah dengar janji-janji manis buat bikin semangat. Janji yang bikin kita merasa dihargai dan diakui. Tapi gimana kalau janji itu cuma omong kosong? Janji yang diucapkan hanya untuk menyenangkan hati sesaat. Bayangin, seorang bos pede banget janjiin bonus gede kalau target penjualan tercapai. Semua orang jadi semangat, kerja keras. Tapi, nggak ada rencana yang jelas, nggak ada strategi yang matang. Semua hanya angan-angan tanpa dasar yang kuat. Bulan demi bulan lewat, target makin jauh, bonus yang dijanjiin cuma jadi angan-angan. Apa yang terjadi? Kecewa berat. Harapan yang tinggi berubah jadi kekecewaan mendalam. Kepercayaan yang susah payah dibangun, langsung hancur. Sekali kepercayaan hilang, sulit untuk mendapatkannya kembali. Semangat tim yang tadinya menggebu-gebu, langsung padam. Motivasi kerja menurun drastis. Kerja jadi gak semangat, target gak tercapai, perusahaan rugi. Semua gara-gara janji palsu. Janji yang tidak ditepati bisa menghancurkan segalanya. Ingat, kepercayaan itu kayak kaca, sekali pecah, susah dibalikin lagi. Sekali rusak, bekasnya akan selalu ada. Jadi pemimpin harus hati-hati sama setiap kata yang diucapkan. Setiap janji harus dipikirkan matang-matang. Jangan sampai kejebak janji palsu. Janji yang tidak bisa ditepati hanya akan membawa masalah. Karena yang penting itu bukti, bukan cuma janji. Bukti nyata yang bisa dilihat dan dirasakan oleh semua orang. Jadi, sebelum janjiin sesuatu, pastikan ada rencana yang matang, sumber daya yang cukup, dan niat yang kuat buat wujudkannya. Semua harus dipersiapkan dengan baik. Pemimpin hebat itu nggak cuma jago ngomong, tapi juga jago buktiin. Mereka adalah orang-orang yang bisa diandalkan dan dipercaya. Curious. Sekarang, kita bahas rahasia pemimpin bermentalitas miliarder memberdayakan tim. Pemimpin yang hebat tahu bahwa kekuatan mereka terletak pada kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain. Mereka tidak hanya fokus pada kesuksesan pribadi, tetapi juga pada bagaimana mereka bisa membantu tim mereka mencapai potensi penuh. Mereka tahu, sukses itu bukan permainan satu orang. Sukses adalah hasil dari kerjasama yang solid dan sinergi yang kuat di antara anggota tim. Pemimpin hebat nggak kerja sendirian. Mereka bangun tim yang solid, tim yang kuat untuk capai tujuan bersama. Caranya, mereka menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa dihargai dan didengar. Pertama, ajak tim ikut mengambil keputusan. Libatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan agar mereka merasa memiliki tanggung jawab dan keterlibatan yang lebih besar. Jangan cuma perintah, tapi ajak diskusi, dengerin ide-ide mereka, kasih kesempatan mereka berkontribusi. Dengan begitu, mereka akan merasa lebih termotivasi dan bersemangat untuk bekerja. Kalau tim merasa dihargai, mereka bakal merasa punya andil dalam kesuksesan. Ini akan meningkatkan loyalitas dan komitmen mereka terhadap pekerjaan. Kedua, kasih tugas yang jelas. Pastikan setiap anggota tim tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka bisa berkontribusi. Jangan cuma nyuruh, tapi jelasin peran mereka dalam mencapai tujuan besar. Berikan panduan yang jelas dan dukungan yang diperlukan. Kasih tahu gimana kontribusi mereka, meskipun kecil, penting buat kesuksesan tim. Setiap peran, sekecil apapun, memiliki dampak besar pada hasil akhir. Ketiga, bantu tim untuk terus belajar dan berkembang. Pemimpin hebat selalu mencari cara untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tim mereka. Sediain waktu dan sumber daya untuk latih kemampuan mereka. Kasih kesempatan untuk belajar hal baru. Ini akan membuat tim lebih adaptif dan siap menghadapi tantangan. Ingat, tim yang terus berkembang itu aset berharga. Mereka adalah investasi jangka panjang yang akan membawa kesuksesan berkelanjutan. Dengan memberdayakan tim, kita nggak cuma bikin suasana kerja yang nyaman, tapi juga bangun fondasi yang kuat untuk sukses jangka panjang. Ini adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Pemimpin hebat itu gak cuma mau sukses sendiri, tapi juga mau lihat timnya sukses bareng-bareng.
Mereka memahami bahwa kesuksesan sejati adalah ketika semua orang dalam tim bisa merasakan pencapaian dan kebahagiaan bersama. Bagian 3. Tadi kita udah bahas pentingnya memberdayakan tim. Sekarang, gimana caranya? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap anggota tim merasa diberdayakan dan termotivasi untuk mencapai tujuan besar? Apalagi kalau punya tujuan besar yang membutuhkan kerjasama dan dedikasi penuh dari semua anggota tim. Pertama, pastikan tujuannya jelas buat semua anggota tim. Tujuan yang jelas akan menjadi panduan bagi setiap langkah yang diambil. Semua harus tahu mau kemana, apa yang mau dicapai, dan apa peran masing-masing. Dengan begitu, setiap anggota tim bisa bekerja dengan fokus dan tujuan yang sama. Tujuan yang jelas itu kayak kompas, nunjukin arah buat tim. Tanpa kompas, tim bisa tersesat dan kehilangan arah. Kedua, kasih masukan secara teratur. Masukan yang konstruktif sangat penting untuk perkembangan tim. Jangan cuma kritik, tapi kasih juga pujian kalau ada kemajuan. Pujian bisa meningkatkan semangat dan motivasi tim. Masukan yang membangun itu bantu tim untuk terus belajar dan berkembang. Dengan begitu, tim bisa terus meningkatkan kinerja mereka. Ketiga, bikin suasana kerja yang asik. Suasana kerja yang menyenangkan akan membuat tim lebih produktif dan kreatif. Lingkungan kerja yang nyaman, saling dukung, dan kerjasama yang baik bakal bikin tim makin semangat dan produktif. Tim yang merasa nyaman akan lebih mudah berkolaborasi dan mencapai hasil yang lebih baik. Rayakan setiap keberhasilan, meskipun kecil, dan anggap kegagalan sebagai pelajaran. Dengan merayakan keberhasilan, tim akan merasa dihargai dan termotivasi untuk mencapai lebih banyak lagi. Ingat, memberdayakan tim itu bukan cuma kasih tugas. Memberdayakan tim berarti memberikan mereka kepercayaan dan tanggung jawab. Tapi, bikin suasana di mana setiap orang merasa dihargai, didengarkan, dan diberi kesempatan untuk nunjukin kemampuan terbaik mereka. Dengan begitu, setiap anggota tim akan merasa memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama. Dengan memberdayakan tim, kita nggak cuma capai tujuan sendiri, tapi juga ciptain calon-calon pemimpin hebat di masa depan. Memberdayakan tim adalah investasi jangka panjang untuk kesuksesan bersama. Bayangin tim kamu, semangat, dan kerja keras bareng-bareng buat capai tujuan. Wajah mereka ceria, karena mereka tahu kerja keras mereka dihargai. Itulah gambaran sukses seorang pemimpin bermentalitas miliarder. Mereka nggak cuma ngomong, tapi juga beraksi. Mereka nggak cuma memimpin, tapi juga memberdayakan. Sekarang, giliran kamu. Udahkah kamu memberdayakan tim kamu untuk sukses? Jadi ingat, pemimpin mindset miliarder itu nggak cuma ngomong, tapi juga bertindak. Dan lebih dari itu, mereka bantu orang-orang di sekitarnya untuk maju bareng-bareng. Sekarang, giliran kamu. Udahkah kamu memberdayakan tim kamu untuk sukses? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk belajar lebih banyak tentang mindset miliarder dan cara jadi pemimpin yang hebat.